ini, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah online pada hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama membuka ibadah kita dengan pujian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang boleh Kau curahkan kepada kami di sepanjang hari, di sepanjang kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih jika pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk melakukan ibadah online ini, ya Bapa. Bilang Kau boleh sertai dan berkati kami dalam setiap ibadah kami ini. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, ya Bapa. Dan biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu ini dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menserahkan doa kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Saya ulangi, pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 1
ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu rohani yang sangat lama dan syairnya sangat menegurkan hati, yaitu berjudul "Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan". Saya akan menyanyikan lagu ini, dan bagi jemaat yang mungkin bisa bernyanyi lagu ini, silakan menyanyi dengan saya. Begini syair lagunya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Seperti halnya firman Tuhan yang telah kita baca dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 tadi, dan sesuai dengan tema atau judul renungan pada hari ini, yaitu tentang rahasia menang atas pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya pencobaan. Lalu sebenarnya pencobaan itu apa? Dalam Alkitab di sini pencobaan diartikan adalah suatu godaan atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Semua orang bisa mengalami yang namanya pencobaan. Kita semua pasti pernah terdorong untuk melakukan hal-hal tertentu. Pencobaan itu seperti suatu magnet yang besar yang menarik kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Kebanyakan pencobaan berakibat buruk karena merugikan orang lain. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani berarti peirasmos, dan di sini diartikan bahwa pencobaan ini menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia atau dari iblis. Pencobaan tidak kenal status sosial, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, semua bisa mengalami yang namanya pencobaan. Saya yakin Bapak Ibu semua orang pasti pernah mengalami yang namanya pencobaan, di mana kita harus melewati suatu masa atau suatu musim dalam hidup kita yang tidak selalu membuat kita bahagia, tentram, damai, tanpa ada persoalan yang berarti. Namun tidak jarang badai kehidupan atau pencobaan menggoncangkan hidup kita, baik itu dalam keluarga, dalam kehidupan di jemaat,
maupun masyarakat secara luas, seperti yang tengah kita hadapi pada saat ini, yaitu adanya virus atau wabah COVID-19 beserta dampaknya dalam seluruh kehidupan seni manusia. Kita merasakan kesedihan yang berkepanjangan, kapan akan berakhirnya virus ini. Dan dalam keadaan ini, sering kita berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan. Bahkan kita mempertanyakan kuasa Tuhan pada saat kita mengalami pencobaan dalam hidup kita. Dalam dunia ini tentu pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, menjadi kerinduan Bapa supaya kita menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang kita alami. Sebagaimana Yesus juga menang atas pencobaan yang Ia alami. Lalu, bagaimana cara kita untuk menang atas pencobaan yang datang dengan izin Tuhan atas hidup kita? Itulah yang perlu kita ketahui pada hari ini, ya, Bapak Ibu. Rahasia agar kita menang dalam pencobaan adalah, di sini saya akan membagikan 3 hal. Yang pertama adalah hadapilah setiap cobaan dengan sukacita. Yang dimaksud di sini adalah jika kita menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu menganggapnya atau menyikapinya dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan sukacita. Memang biasanya setiap orang yang mengalami pencobaan pasti dengan susah hati atau suka rasanya untuk bahagia atau sukacita. Tetapi justru ketika kita menghadapi dengan sukacita, hal ini merupakan satu kekuatan yang akan membuat kita kuat menghadapi cobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberi kita energi dan kekuatan khusus, sehingga melihat masalah bukan lagi sebagai suatu ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya atau berbuat sesuatu. Kemudian rahasia yang kedua adalah bertahan ketika pencobaan datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, memang tidak mudah menyerah, merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Salah satu kunci sukses orang-orang yang hebat di dunia ini adalah karena mereka mampu bertahan dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Siapa yang tahu bahwa anak tangga kesuksesan tinggal selangkah lagi? Jika berhenti, maka perjuangan selama ini akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, teruslah bertahan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan yang setia tidak meninggalkan dan membiarkan kita, serta meyakinkan diri sendiri bahwa tidak lama lagi badai pencobaan pasti berlalu. Dengan mengerti hal ini membuat kita menang dan kuat dalam menghadapi setiap pencobaan. Kemudian rahasia yang ketiga adalah kita hadapi pencobaan itu dengan rasa bersyukur. Kenapa kita bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan seperti sebuah ujian yang jika kita bisa menghadapinya, maka kita menjadi pemenang. Dan sebagai pemenang ada mahkota yang menanti kita. Firman Tuhan berkata bahwa apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapa di surga memberi kita yang baik dan sempurna. Dan dengan mengetahui hal ini, kita seharusnya bersyukur karena ada kesempatan yang Allah sediakan untuk memenangkan mahkota yang Allah sediakan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menutup khotbah pada pagi hari ini, saya akan tutup dengan pujian yang sudah saya nyanyikan tadi di bagian refnya. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan
air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Semoga kita semua menang atas pencobaan dalam hidup kita, dan semoga pujian ini menghibur dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Dan mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih ya Bapa atas segala firman yang boleh dibawakan pada hari ini. Biarlah mungkin pada saat ini kami sedang mengalami banyak pencobaan, tapi kami yakin dan percaya Bapa dengan rahasia-rahasia yang boleh kami pelajari pada hari ini, dengan sukacita, dengan bertahan dan bersyukur, itu semua dapat menjadikan kami menang atas segala pencobaan yang boleh kami hadapi Bapa. Kami percaya Bapa, badai pasti berlalu dari setiap kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang mampu menopang dan melindungi kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada hari ini, dan pada saat ini kami juga akan tutup doa kami seperti yang telah Kau ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan damai sejahtera. Marilah kita pasrah dan berserah, percaya dan mempercayakan segala pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari pujian penutup Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di Badai Topan Dunia.
baik.